Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Naida Sela Edina. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Esa Unggul Kampus Harapan Indah. Program studi yang saya ambil saat ini yaitu program studi Kesehatan Masyarakat. Oke, saat ini saya akan mempresentasikan mengenai program kreativitas mahasiswa kewirausahaan mengenai UMKM kuliner. Untuk UMKM kuliner yang saya ambil saat ini yaitu UMKM mie pedas nampol. Jadi yang pertama yang akan saya bahas itu mengenai latar belakang mengapa saya mengambil bisnis ini. Jadi yang melatar belakang itu ada 3. Saya bagi menjadi 3. Jadi yang pertama itu UMKM kuliner. Apa maksudnya? Jadi maksudnya itu UMKM kuliner ini tuh berperan penting dalam perekonomian Indonesia. Terus yang kedua, usaha ini cukup menguntungkan banget. Nah, yang ketiga, usaha ini tidak ada matinya. Kenapa? Karena usaha ini menjual makanan dan makanan itu sendiri adalah kebutuhan pokok manusia yang tidak bisa lepas dari kehidupan manusia. Jadi setiap kehidupan manusia, setiap harinya manusia akan membutuhkan makanan. Jadi kalau kita menjual makanan tidak akan ada habisnya karena pasti ada aja manusia yang membeli. Terus yang kedua itu masyarakat. Maksudnya apa? Jadi masyarakat Indonesia ini banyak pecinta kulinernya, terutama kuliner pedas ini. Terus yang kedua ini ada banyaknya pecinta mie. Jadi tuh banyak banget masyarakat Indonesia yang cukup suka dengan mie. Dan yang ketiga itu banyaknya masyarakat Indonesia yang gemar mencoba hal-hal baru. Terus yang ketiga ini peluang bisnis ini cukup menjanjikan. Seperti yang sudah saya bilang tadi, usaha cukup menguntungkan karena dari sisi usaha ini tidak ada matinya. Oke, jadi yang kedua ini kita membahas tentang rencana usaha ini akan dipasarkan kemana. Jadi rencana usaha ini akan dipasarkan ke masyarakat umum Indonesia tanpa adanya batasan usia, profesi, dan lain-lain. Jadi dari anak kecil, anak sekolahan, guru pabrik, masyarakat umum, pokoknya masyarakat umum tuh bisa menikmati mie ayam pedas ini. Tapi kita lebih memfokuskan bisnis ini kepada remaja-remaja Indonesia yang menyukai kuliner pedas. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya yaitu metode pelaksanaan dalam kegiatan ini. Jadi dalam kegiatan ini kita melakukan 4 tahap. Jadi yang pertama itu ada tahap praproduksi. Jadi dalam tahap praproduksi ini kita lakukan di bulan pertama. Dan di tahap ini kita melakukan beberapa tahap juga. Yang pertama itu ada tahap perencanaan. Nah, di tahap perencanaan ini kita melakukan 2 hal. Yang pertama itu ada melakukan survei pasar. Tujuannya ini untuk kita mengetahui minat konsumen itu gimana. Jadi nantinya kita bisa lebih mengembangkan inovasi kita sesuai dengan minat konsumen yang ada. Terus hal keduanya itu kita melakukan studi kelayakan terhadap usaha yang akan kita lakukan ini atau kita laksanakan. Jadi tujuannya itu untuk mengetahui apakah kegiatan ini memiliki prospek yang menguntungkan dan memiliki prospek jangka panjang atau tidak. Lanjut kita ke tahap persiapan. Jadi di tahap persiapan ini kita melakukan pemilihan dan penyediaan sarana dan prasarana. Kita bisa menyiapkan tempat untuk melakukan produksi usaha kita. Kita bisa mencari bahan baku seperti itu. Terus lanjut ke tahap pembuatan produk. Jadi di tahap pembuatan produk ini kita membuat sampel. Jadi tujuan sampel ini supaya kita bisa merasakan gimana produk yang sudah kita buat. Kita juga bisa melihat kualitas produk yang sudah kita buat. Jadi nantinya dari sampel yang sudah kita buat ini kita bisa lebih mengembangkan mana yang kurang, mana yang sudah cukup. Jadi kita nanti bisa lebih mengembangkan produk sesuai dengan selera masyarakat. Lanjut
ke tahap kedua. Jadi di tahap kedua ini tahap produksi atau proses. Nah, tahap ini dilakukan di bulan kedua, di bulan ketiga, dan di bulan keempat. Di proses produksi ini merupakan kegiatan inti tentunya. Jadi di kegiatan ini kita mempersiapkan lagi bahan-bahan baku untuk lebih lanjut memproduksi yang akan kita buat, yaitu mie-nya itu. Nah, terus kita juga melakukan pengolahan dan pembuatan produk lebih banyak. Jadi bukan dari standar sampel yang kita buat, jadi kita udah lebih banyak lagi pembuatannya. Terus kita juga mencoba melakukan pengemasan produk. Kita juga di sini dalam tahap ini kita melakukan pemikiran bagaimana supaya kita bisa melakukan pemasaran yang efisien dan efektif. Oke, lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu tahap pemasaran. Nah, pada tahap pemasaran ini kita lakukan di bulan ketiga sampai di bulan kelima. Nah, jadi kita melakukan promosi dengan mempromosikan secara personal terlebih dahulu kepada kerabat terdekat dengan menunjukkan berbagai keunggulan produk seperti kualitas rasa, kualitas manfaat, harga yang terjangkau, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita melakukan pembuatan pemasaran ke sosial media dengan misalnya kita lewat media sosial Facebook, Instagram, Twitter, dan lain sebagainya, supaya produk yang kita buat ini bisa diketahui oleh seluruh kalangan masyarakat. Selanjutnya kita melakukan publikasi melalui pembuatan dan penyebaran brosur, pamflet, pengumuman, serta info pada blog-blog. Itu bisa kita lakukan juga. Terus lanjut ke yang terakhir, kita melakukan promosi dengan cara membagikan tester mie pedas nampol kepada masyarakat. Kita bisa melakukan ini ketika ada event-event besar, kita bisa ikut menyewa stand dan kita membagikan tester sekalian menjual produk yang sudah kita buat ini. Jadi selanjutnya itu yang terakhir nih ada tahap evaluasi. Nah, tahap evaluasi ini dilakukan di bulan keempat dan di bulan kelima. Jadi tahap evaluasi ini berada pada tahap pasca produksi. Tahap evaluasi ini berisi laporan data-data kegiatan dari awal hingga sudah jadinya produk yang sudah kita buat. Jadi ini tujuannya untuk melihat apa saja keuntungan yang sudah didapat dan mana yang perlu kita evaluasi untuk kita kembangkan dan kita perbaiki lagi. Oke, lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu ke biaya. Jadi di sini ada biaya yang sudah saya rincikan, yaitu ada pertama itu ada bahan habis pakai ya. Jadi di bahan habis pakai kita memerlukan tepung terigu. Sebenarnya kayak bahan masak untuk kita membuat mie pedas nampol ini. Jadi di sini ada tepung terigu, tepung tapioka, minyak wijen, telur, topping-topping, bumbu penyedap, bumbu dapur, wasabi, gochujang. Nah, di sini kita tepung terigunya menggunakan 5 kg. Nah, per gramnya ini 10.000. Jadi total harganya itu 50.000. Yang kedua itu ada tepung tapioka. Nah, tepung tapioka ini kita menggunakan 3 kg. Dan per kilogramnya itu Rp9.000. Jadi kita membutuhkan Rp27.000. Dan yang ketiga itu ada minyak wijen. Minyak wijen itu yang kita pakai 600 ml. Harganya itu 40.000. Jadi kita pakainya itu 40.000. Dan yang keempat itu ada telur. Nah, telur ini kita cuma memerlukan 2 kg telur. Jadi
Telurnya itu per kilogramnya itu 20.000. Jadi kita di sini membutuhkan 40.000. Untuk topping-topping kita rangkap menjadi satu, totalnya 3 kg. Harga per gramnya itu 35.000. Jadi total semuanya itu 70.000. Topping yang kita gunakan itu 2 kg. Jadi yang kita gunakan itu 70.000. Untuk bumbu penyedap kita gunakan setengah kilogram. Jadi setengah kilogram itu ukurannya sudah perbungkus yang harganya 10.000. Terus kemudian kita pakai bumbu dapur. Dalam bumbu dapur ini sudah termasuk kayak cabai, bawang, kayak gitu, daun bawang, itu sudah masuk ke bumbu dapur. Hitungannya yaitu 2 kg. Nah, per kilogramnya itu kita harganya 15.000, jadi kita membutuhkan 30.000. Yang ke-8 kita menggunakan wasabi. Wasabi yang kita gunakan itu hanya 1 tub, yang harganya itu 13.000. Yang ke-9 itu ada saus gochujang. Nah, saus ini kita memakai 500 ml, yang harganya itu 20.000 rupiah. Kita lanjut ke jenis modal yang kita gunakan lainnya, yaitu sewa lokasi. Nah, kita menyewa lokasi itu seharga 1.500.000. Terus kita juga ada uang listrik dan uang keamanan, kita rangkap menjadi satu, yaitu 800.000 rupiah. Yang ketiga itu ada biaya promosi. Kurang lebih biaya yang digunakan itu 200.000. Terus yang keempat itu ada biaya masak. Biaya masaknya itu per hari 50.000. Jadi 50.000 dikali 30.000 itu 1.500.000. Terus yang kelima itu ada gaji karyawan. Nah, kita menggunakan karyawan ini ada 2. Jadi per karyawan kita gaji harga 1 juta rupiah. Jadi kita mengeluarkan modal 2 juta rupiah untuk gaji karyawan. Terus selanjutnya ada biaya tak terduga. Biaya tak terduga ini kita gunakan 500.000. Jadi totalnya itu semuanya 6.500.000 rupiah. Jadi total keseluruhan modal yang kita keluarkan di awal itu 300.000 ditambah dengan 6.500.000. Jadi totalnya 15.500.000. Oke, biaya sudah. Selanjutnya saya mau memperlihatkan contoh gambar-gambar produk mie pedas nampol ini. Di sini ada mie ayam pedas nampol ayam. Di sini kita buat mie-nya pedas dan di atasnya kita taburkan ayam, potongan ayam. Terus yang kedua ini ada mie Jepang pedas nampol. Jadi maksudnya mie pedas Jepang ini pedasnya kita gunakan wasabi. Jadi berkuah, yang kuahnya itu kita campurkan dengan wasabi sehingga menghasilkan rasa pedas. Dan untuk topping-toppingnya disesuaikan. Untuk yang mie pedas Jepang kita tambahkan telur setengah matang dan sedikit daging. Untuk yang lainnya ini ada mie pedas Korea. Nah, untuk yang mie pedas Korea ini kita gunakan dengan saus gochujang. Terus kita tambahkan beberapa topping, yaitu ada odeng dan tteokbokki. Selanjutnya juga kita punya produk mie nampol yang original. Di sini kita cuma menggunakan mie, cabai dan sayur sawi. Selanjutnya itu ada mie seafood pedas nampol. Nah, seafood yang kita gunakan ini ada cumi, kerang, udang, gurita. Ya, beragam seafood lah kita coba masukkan dengan porsi yang sesuai, dengan harga yang sesuai juga. Selanjutnya saya di sini juga ada contoh poster untuk promosi produk.
Nah, contoh posternya ini yang sudah saya buat seperti ini kira-kira. Oke, segitu saja. Jadi kesimpulan dalam kegiatan ini, membangun bisnis bukanlah hal yang mudah. Sebagai pembisnis kita harus bisa memahami terlebih dahulu komponen-komponen yang ada di dalam bisnis itu sendiri, sehingga nanti kita akan bisa meminimalisir kerugian yang akan terjadi. Maka dengan adanya program kreativitas mahasiswa kewirausahaan ini, cukup melatih kita dalam berwirausaha, dan bisa juga untuk mengembangkan usaha yang sudah kita miliki dengan mencari partner bisnis agar bisnis yang kita miliki lebih berkembang dengan cepat. Sekian yang dapat saya sampaikan dan saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.